Kasus COVID-19 yang terus melonjak membuat permintaan pengisian tabung oksigen naik secara signifikan. Di Bandung, warga rela mengantri untuk mendapatkan oksigen. Sementara di Lampung, permintaan oksigen di pangkalan isi ulang meningkat pesat. Kasus COVID-19 yang terus alami lonjakan membuat permintaan terhadap pengisian tabung oksigen naik secara signifikan. Kondisi ini membuat omset pelaku usaha pengisian tabung oksigen alami kenaikan hingga 300%. Guna menjaga stok oksigen, pengusaha sendiri kini lebih memprioritaskan untuk mengisi keperluan oksigen bagi rumah sakit. Kami saat ini hanya melayani ke medis saja. Untuk industri selama ini yang kita handle, kita tahan dulu. Karena memang kebutuhan di medis ini sangat tinggi dan kita memprioritaskan ke Sehari sebelumnya, demi mendapatkan oksigen, banyak warga mengantri untuk mendapatkan isi ulang cairan oksigen. Banyaknya permintaan pengisian ulang tabung oksigen mengakibatkan agen penyedia isi ulang cairan oksigen kewalahan dengan banyaknya permintaan. Menurut salah seorang warga, kebutuhan untuk oksigen bagi pasien COVID-19 yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri sangat terbantu. Ada keluarga yang kena COVID, terus isolasi mandiri, dia beli, ada yang sesak gitu, beli oksigen sendiri. Sementara itu di Lampung, sebaran virus COVID-19 yang masih masif membuat permintaan oksigen di pangkalan isi ulang mengalami peningkatan sejak 2 pekan terakhir. Hal ini terjadi untuk permintaan ukuran tabung 1 meter per kubik yang biasa dipakai saat darurat. Isi botol 1 meter kubik itu cuma berapa sekarang? Ya hampir 100% lah tingkat kalau untuk botol kecil ya, botol medis kecil yang 1 meter kubik. Saat ini Provinsi Lampung sendiri telah ditetapkan sebagai provinsi dengan tingkat kematian tertinggi kedua se-Indonesia. Petugas pemakaman COVID-19 diusir keluarga pasien yang menolak pemulasaraan dengan protokol kesehatan. Aksi saling dorong dan berebut peti jenazah pun terjadi. Inilah suasana saat sejumlah petugas pemakaman diusir pihak keluarga pasien COVID-19. Pihak keluarga menolak jika anggota keluarganya dimakamkan dengan protokol kesehatan. Penolakan pemakaman secara protokoler COVID-19 ini pun sempat diwarnai aksi saling berebut peti jenazah antara keluarga dan petugas. Dinas Kesehatan setempat menyayangkan kejadian ini lantaran sebelumnya keluarga telah sepakat dengan prosedur pemakaman jenazah COVID-19. Itu kan sudah diserahkan oleh Satgas COVID Provinsi dan ada pernyataan dari pihak keluarga. Jadi salah satu sebenarnya mata rantai untuk mencegah penularan COVID ya harusnya memang pemakamannya mengikuti protokol. Sempat terlibat adu mulut dan mendapat ancaman, petugas pun terpaksa menyerahkan jenazah tersebut kepada keluarga untuk dimakamkan tanpa protokol kesehatan COVID-19. Apa penyebab kejadian di Bulukumba? Kita berbincang dengan Wakil Bupati Bulukumba, Pak Edi Manap. Pak Edi, selamat malam. Ya, selamat malam, Mas. Ya, kalau kita lihat kejadian tadi itu sering terjadi atau baru kali ini? Ya, ini mungkin karena kesalahpahaman. Jadi memang pernah ada kejadian. Salah satu pasien yang diagnosa COVID, itu setelah hasil pemeriksaan selanjutnya sebelum dimakamkan, itu ternyata positif. Kebetulan daerah yang ditempati pemakaman korban COVID ini ya sama dengan kecamatan tersebut. Nah mungkin dengan alasan itu traumatik terhadap kebijakan yang dilakukan atau diagnosa yang disampaikan kepada masyarakat di sana sehingga masyarakat tidak mengetahui ya itu yang membuat terjadinya traumatik terhadap masyarakat yang di sana. Ini yang menolak, ya. Pak Edi, ini yang menolak ini keluarga tidak mau keluarganya dimakamkan dengan protokol COVID atau warga sekitar yang menolak pemakaman mereka dimakamkan jenazah COVID? Berdasarkan penjelasan Dinas Kesehatan,
sebelum pengiriman jenazah kan sudah ada komitmen, sudah ada pernyataan dari pihak keluarga. Berarti pada dasarnya keluarga sudah siap menerima jenazah tersebut. Nah, daerah ini pernah ada kejadian itu tadilah, bahwa jenazah yang diagnosa menurut rumah sakit diagnosa COVID setelah dimakamkan ternyata negatif. Ini yang membuat masyarakat terjadinya kesalahpahaman tersebut. Trauma itu terjadi. Iya. Ya. Kira-kira apa yang membuat warga di sana keberatan jika kemudian keluarga mereka dinyatakan COVID? Apakah karena mereka ingin memakamkan secara berdekatan atau ada impact lain? Saya pikir nggak ada masalah karena pekuburan yang ditempatkan itu pekuburan keluarga juga, pekuburan yang ada di lingkungan pasien tersebut. Ya mungkin kekhawatiran aja masyarakat yang ada di sana atau memang nggak percaya lagi COVID kali. Ya mungkin alhamdulillah Bulukumba sampai saat ini kita masih dominan zona hijau. Walaupun ada beberapa desa kita mengalami zona orange lah. Iya. Nah ini yang membuat. Nah, jadi memang masyarakat ini membutuhkan membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa sampai hari ini COVID itu menjadi sesuatu yang patut kita waspadai. Jadi kayak untuk meyakinkan itu memang pada dasarnya pemerintah terus melakukan sosialisasi, bahkan setelah kejadian itu pemerintah kabupaten kami telah memerintahkan kepada dinas kesehatan untuk melakukan tracking dari kejadian itu. Tracking bahkan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pihak pemangku adat dan masyarakat yang ada di sana untuk menghindari kekhawatiran bahwa masyarakat bisa terpapar. Alhamdulillah hari ini kami lagi menunggu hasil tracking tersebut. Bagi warga di sana karena masih zona hijau berarti kan jarang sekali orang yang kena COVID, Pak Edi. Apakah ada anggapan bahwa kalau kena COVID itu seolah-olah ini seperti aib begitu di sana? Enggak. Masyarakat masih mengakui bahwa COVID itu masih mengkhawatirkan kita semua. Ya mungkin ya masyarakat terpencil, masyarakat pedesaan, ya mungkin itulah cara berpikir mereka yang terjadi. Dan pemerintah terus melakukan itu. Literasi, edukasi macam apa yang Pak Edi lakukan kepada warga supaya warga kemudian menerima dan kemudian menganggap COVID ini sesuatu yang nyata dan berbahaya? Sampai hari pemerintah, baik pemerintah kabupaten, baik pemerintah desa, bahkan mengalokasikan anggaran 8%. Itu membuktikan bahwa perhatian pemerintah terhadap penanganan COVID, pencegahan COVID ini terus kita lakukan. Edukasi lain yang kita lakukan, ya baik melalui dinas kesehatan maupun puskesmas, terus kita menyampaikan kepada masyarakat. Bahkan protokoler kesehatan, baik di masjid, kerumunan, itu masih terus menjadi anjuran kepada masyarakat yang ada di Bulukumba. Jadi di sana itu ibadah, kemudian kegiatan kumpul-kumpul masyarakat, apakah tetap berlangsung atau berlangsung dengan protokol kesehatan? Masih kita edukasi masyarakat tetap menjaga karena kekhawatiran itu tadi. Kekhawatiran apalagi ini Bulukumba kan daerah pariwisata. Potensi untuk kedatangan tamu-tamu yang dari luar Bulukumba itu masih berdatangan. Sehingga kekhawatiran itu terus lakukan. Kami masih terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Kalau tadi Pak Bupati menyatakan bahwa masih zona hijau, sebenarnya tracing di sana cukup tinggi, Pak? Ada beberapa yang kita lakukan tracing, masih terus kita lakukan. Bahkan hari ini terus kita melakukan vaksinasi, ya, baik dalam lingkungan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, sampai institusi yang dianggap memberi pelayanan kepada publik. Ya, terus kita lakukan, kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Ya. Baik. Wakil Bupati Bulukumba yang juga Ketua Satgas COVID, Pak Edi Manap. Terima kasih sudah bergabung di iNews Prime. Selamat malam. Sekelompok sosialita mengadakan ulang tahun berhadiah brondong. Segera di iNews Prime.